Masalah lidah yang berbicara, hati tak pernah ditempatkan dalam merasakan apa yang dibicarakan. Kadang lidah kita berkata, pikiran tak kemana-mana. Bagaimana hati bisa merasa? Inilah yang lelah kita menghadapi hari-hari. Dari Senin ke Senin, dari tahun ke tahun. Tak pernah kita dudukkan bahwa semua ini adalah milik Allah. Kembalikan kepada Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Ilahi anta maksudi ridhaka matlubi atini ma'rifatika mahabbataka. A'udhu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-Baqarah fi ayatin 150. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang ditimpa, musibah, apakah itu hal yang derita maupun ia hal yang bahagia, sungguh keduanya adalah musibah. Maka segera katakanlah wahai kita semua, sungguh kita semua ini milik Allah. Kembalikan kepada Allah. Ini kalau dihayati, duduk sudah kaji. Masalah lidah yang berbicara, hati tak pernah ditempatkan dalam merasakan apa yang dibicarakan. Kadang lidah kita berkata, pikiran tak kemana-mana. Bagaimana hati bisa merasa? Inilah yang lelah kita menghadapi hari-hari. Dari Senin ke Senin, dari tahun ke tahun. Tak pernah kita dudukkan bahwa semua ini adalah milik Allah.
kembalikan kepada Allah. 7 hari Allah ciptakan langit dan bumi. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 nyata Allah katakan, kana radkha, sungguh dua-dua itu dulu satu. Langit bumi itu satu. Fafataqnahuma, sampai datang masa kami pisahkan keduanya. Ada langit, ada bumi, ada perempuan, ada laki-laki, ada bahagia, ada derita, ada kebaikan, ada keburukan, ada kebenaran, ada kezaliman. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Sungguh maha suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan. Mimma tumbitul arwa mim anfusihim wa mimma la ya'lamun. Baik itu dari tubuh kita, baik itu yang ditumbuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya berpasangan. Tak kata dibilang bahagia bila tidak ada derita. Tak kata bila dikatakan kaya bila tidak ada yang miskin di lingkungan kita. Itu sudah sunnatullah. Takkan ada kehidupan bila tiada kematian. Tak akan ada duduk kita saat ini kalau tidak kita berdiri. Tiada kita berkumpul kalau kita tak berpisah. Mana lagi nak dibahas? Tepuk dada tanya selera. Adakah selama ini sudah kita kupas berapa banyak orang yang telah meninggal? Kafa bil mautil wa'idha. Telah dicukupkan dan ditentukan bahwa kematian itu adalah guru. Bang Indra Mora sekarang telah jadi pengelola university kematian. Anaknya sendirilah sebagai dosennya. Mahal ini harganya. Ngapa kita tunggu lagi kita yang kena? Gimana Pak? Ibu yang di belakang cantik-cantik ini. Kompak nih ya. 3 maskerting. 3 masker. Awak pun mau nanda yang mana? Yang tengah hari. Sama pula kami. Sejajar badan kami sama nih. Kalau duduk saya situ udah seragam lah kami berempat. Izin ya Bang. Baru senyum Bang Indra. Kan sedap nih. Jangan pula kematian menangis saya kita bawa. Baik, tiada kata yang terindah nak kita kupas dalam kehidupan hari-hari. Hanya 2 yang kita kembali. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Masalahnya kapan kita dapat alhamdulillah? Kalau teponah kita mendudukkan bismillah. Kapan kata kita bisa bismillah kalau tak pernah berkedudukan di belakangnya kita dengan mengucap alhamdulillah? Kapan datang kita mengatakan puja-puji bagi Allah kalau kita sendiri tak pernah niat semua karena Allah, karena diri. Manusia ni nak dipuji, manusia ni nak dipuja. Ia lupa datang ke bumi tiada benang di badannya. Ahoy, ahoy, ahoy. Ingat lagi almarhum Ustaz Isa jual kerang. Dah pergi semua kawan-kawan saya, Ustaz Isa, Ustaz Hasan Tajir, Ustaz Saleh Harahap, Ustaz Mahyudin Usman Batubara. Tinggallah hamba sebatang kara.
Cuma nambah yang paling rendah umurnya 25, 27. Orang tuh udah 40-an ke atas. Baru nampak kan, Bu? Bersuluk, berkubang dalam kelambu. Maka tidak nampak. Maka dalam hal ini kaji, kapan kita dikatakan mampu mengucapkan alhamdulillah? Bila kita tak pernah dudukkan segala perbuatan dengan bismillah. Dan kapan kita dikatakan dengan menyebut nama Allah? Bila tiada teringat kita untuk memuja dan memuji hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sufyan Tsauri di dalam tafsirnya Buya Hamka Al-Ajhar, Ud'uni astajib lakum, dalam soal Mukminun ayat 60 dijelaskan, mohonlah padaku, kan ku kabulkan permohonanmu. Kadang kita tak pernah bermohon kepada Allah. Satu, siapa bilang tak pernah kami bermohon kepada Allah, Ustaz? Ada, kita bermohon kepada Allah terpaksa saat kita derita. Jadi Bang Indra Mora, jangan hanya sebulan 3 bulan ini aja Bang bertahan. Dan mahal lah Bang mengeluarkan jiwa. Inilah langkah kaji nak menyucikan hati. Inilah langkah kaji nak membersihkan pikiran kita sendiri. Akal di dalamnya pikiran. Hati di dalamnya rasa. Pernahkah kita menggabungkan keduanya? Kadang tak dapat tutup kaji kita dengan mengatakan apa Islam itu sesungguhnya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Akhlak karimahnya sesungguhnya. Ini kadang bapak dan abang bolak-balik ke masjid, kadang bertegur siapa pun tidak. Usahakan salam, so nyumbut bayar. Mana yang dicapek-capekkan berjemaah tuh? Ketika Abi Hurairah berjumpa dengan Rasulullah, ia kata, cantik kali wajah engkau ya baginda, sukacita hati ini, senang batin ini. Bagilah hamba fambi'uni bi amrin alladhi dakhilun fiha dakhaltu ilal jannah. Bagikan kepadaku bila ada urusan yang bisa membuat aku masuk surga. Ada 4 itu, tak usah kita kupas, nanti taknya masuk kaji nanti takjian nih. Maya dia absus salam. Itu dibahas Abi Hurairah, dibahas oleh Ibnu Katsir di dalam kajian tentang teori Big Bang tadi. Bukan teori itu yang dibahas. Yang mengalami teori Big Bang itu sebenarnya udah lelah pikirannya. Disadarkan para penguasa dan para pecinta yang berjubah agama. Engkau ini ngapain sebenarnya? Ada jalur kanan, ada jalur kiri. Sebenarnya kita semua ini tidak ada kanan dan tidak kiri. Jalan namanya. Apakah dia nak belok ke kanan? Apakah dia nak belok ke kiri? Pasti orang mengatakan jalannya mana? Betul tidak? Jadi satu jalan tuh. Itulah yang dimaksud dalam kaji surat Al-Anbiya ayat 30 tuh. Hakikatnya kita ini semua satu. Itu maka dibilang tauhid. Ini kadang lupa udah kita datang. Makanya sering-sering Pak ngingat kita masa kanak-kanak. Kita tuh datang tak selai benang pun. Yang kedua ingat masa kanak-kanak kedua. Sampai ingus tuh jatuh-jatuh ke mulut tadi sambil minum es krim kita. Kadang bersatu rasa asin ingus tuh dengan rasa asin es krim tadi. Itu tak pernah kita ingat. Ingat kita sekarang kita sudah berjabat. Nih pejabat di dalamnya omak-omak nih banyak pejabatnya. Saya suka kali kalau udah orang PIMKO banyak yang ngundang saya. Kena. Makanya jarang nampak. Ini pas lagi kajian kematian. Maka kita kata, jangan tunggu keluarga kita dijemput Allah. Jangan siapkan kita untuk membuka universitas kematian. Bang Indra Mora tak enggak. Tapi sebenarnya besar pahalanya.
Walaupun besar pahala kita, siapa yang hendak menyiapkan untuk universitas kematian di rumah kita? Maka dikatakan, kafa bil mautil mau'idah, jadikanlah kematian itu sebagai pembelajaran. Maka kata Rasulullah, ada satu penyakit Bang Indra yang paling berbahaya, hubbud dunya wa karahiyatud din. Cinta dunia, benci pada agama. Ngapa pula dia benci pada agama tuh? Banyak kali ulah agama nih ngasih peraturan. Itu aja. Ada capek-capek kerja disuruhnya bersedekah. Enak kali ngasih orang miskin tuh, suruh orang miskin tuh kerja. Lupa dia pernah miskin. Dia ada benang di badan. Ada yang keluar, ibu-ibu yang melahirkan nih, langsung anaknya tadi pakai pakaian seragam Polri. Langsung di printnya, mak bentar mak, ada yang ketinggalan di perut mak. Tidak ada. Ada yang anggota DPR tadi waktu itu dilahirkan langsung katakannya, mak bentar mak, kursi masa depan mak tinggal di dekat mak. Ah itu loh tadi. Tidak ada selai benang pun yang lengket di badan. Inilah kaji kita. Bahwa disinilah kupasan yang ingin kita bahas. Sungguh kita kembali bahwa inilah yang disebut dengan hubbud dunya wa karahiyatud din. Cinta dunia, benci kepada agama. Kenapa dia cinta dunia? Karena dia rasakan dengan poya-poya. Kenapa dia benci dengan agama? Karena banyak kali peraturan agama itu mengatur dia. Uang dah capek-capek ngumpulkan duit, disuruh paksa setahun sekali bayar zakat. Tak ngebayangkan ada masa dia nanti miskin. Kapan Pak? Nanti lagi kuburan nanti miskin kita pengen ke kapan kalian cuma kita bawa seperti Ananda kita Puspa. Itulah dia. Semua kita akan dapat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa itu akan pasti mati. Jadi maya yang ditakutkan. Kita ini kan lagi berrekreasi nih. Kita ini miskin semua kita nih Bu. Kenapa kalau Ustaz kata miskin, lagi ngumpulkan tiket mau pulang kampung? Kemana Ustaz? Ke Barzakh. Itulah gerbang terminal kita. Ruang yang sempit. Maka dalam hal ini Abang Da, ada satu lagi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, benci pada kematian. Makanya orang-orang yang cinta dunia itu tak percaya dia dengan rukun iman kelima. Tak percaya di hari akhirat tuh. Kenapa? Karena hari akhirat tuh berbicara surga dan neraka, hari pembalasan di sana. Maka dia kata, enak kali mau mati, awak aja udah capek-capek mendapatkan jabatan nih. Hanya satu gelar kita dapat nanti, itu pun tak pasti. Almarhum. Benarkah kita dicintai Allah? Siapa yang lebih besar kita cintai, Allah atau atasan kita? Ini kadang mau naik jabatan, sibuk awak beli banyak makanan. Anak awak tak pernah makan yang mau kasihin sama pejabat tadi. Oh kalau saya tak pati, saya seperti itu. Enak kali ngasih pejabat yang banyak duit, bolu yang harga mahal. Anak awak tak pernah merasakan. Usahakan anak awak belum pernah jilatnya. Bodoh kita dibuat itu kan. Tapi ketika pada Allah susah kali kita membangun untuk sholat 5 waktunya. Jadi abang jangan tinggal lagi sholat tuan. Sholat itu makanan abang. Kapan sholat itu bisa mendatangkan kaya? Ketika sholat itu menenangkan hati menjadi rasa yang sempurna. Ketika menenangkan akal menjadi pikiran yang bersahaja. Maka kumpullah keluar kaji kos plus. Hati senang walaupun tak punya uang. Gak punya uang aja senang, apalagi punya uang. Logikanya gitu. Maka dalam kaji dulu tak tinggi-tinggi gelar orang tua, 2 gaungnya, meja makan dan tempat tidur, itu aja dia. Mana meja makan tuh, ngapa guna banyak kali bakar-bakar, bini awak tak ada makan sendirian, sedih kan? Hebat kali makan panggang-panggang, laki awak tak jumpa.
Sekarang udah ada WA video call lah bang, awak makan, iya deh, awak makan, nah makan bareng kita, gitu harusnya. Maka dalam hal ini, inilah kupasan kaji kita sederhana. Ternyata musibah itu adalah dua, bahagia dan derita. Ternyata bahagia dan derita adalah musibah. Kapan dikatakan musibah? Bila ia datang bahagia, lupa kacang sama kulitnya. Bila datang derita, ingat maki-maki sama Tuhannya. Padahal dia sendiri tak pernah dekat dengan Tuhannya. Dekat kita sekarang Bang Dah. Kalau Ustaz Sapriani main tembak aja ini. Ya, maya awak diundang di sini kalau tak jadi dokter. Dokter yang ngobati orang yang sakit. Udah mahal Bang Indra mengeluarkan biaya. Bukan duit yang dikeluarkan, jiwa orang yang dicinta. Tapi ingat Bang Dah, ada masa kita berjumpa lagi dengannya. Cemana bisa berjumpa Ustaz? Kerjakanlah sholat 5 waktu tuh. Kalau sudah sholat 5 waktu tuh dikerjakan, apakah ada kotoran yang tersisa? Datang subuh, bersihkan kotoran setelah bangun malam. Datang zuhur, bersihkan kotoran setelah subuh. Datang lagi kotoran, maka ketika datang asar dibersihkan lagi kotoran setelah zuhur. Begitu terus sampai maghrib. Datang subuh, datang isya, datang subuh, datang zuhur, datang asar. Begitu sajalah berputar. Apakah masih ada tersisa kotoran? Bukhari Muslim. Jadi masalahnya jangan terpaksa. Kalau kita bekerja tuh tak terpaksa, insya Allah nikmat rasanya. Berapa gaji dibagi, tetap berkah yang diterima insya Allah atas ridho Allah yang Maha Suci. Jadi bahagia itu kalau kita tahu bersyukur kepada Allah, kita tak akan pernah sombong. Dikala bahagia kita tahu bersyukur pada Allah, kita tak akan sombong. Tapi dikala kita dalam bahagia tak tahu bersyukur pada Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau tahu bersyukur kan Allah tambahkan rasa syukur. Wala in kafartum, kalau kita kufur dengan rasa syukur yang dibagikan Allah, inna adzabi lasyadid. Sungguh ajabku amatlah pedih. Jadi Bangda, ikhlas Puspa pergi demi Ayanda Indra Mora yang dicintai akan semakin dekat dengan Allah yang Maha Suci. Mahal Bang, mahal. Jangan tunggu lagi yang lain ikut pergi untuk menggaransikan diri. Gitu ya Bang. Cocok Abang kalau saya ngomong gini kan? Kalau nggak usah panggil saya. Banyak ustadz dibinjing. Ya Bang, yang penting masuk dia, pas dia. Harganya murah Bang. Cuman bismillah, alhamdulillah. Itu aja ya. Maka inilah duduk bismillah. Hadirnya sekarang malam ketiga ini adalah pemberian Allah Bang. Maka kalau sudah lidah Abang ungkapkan semalam dan tadi tentang ingin balik kepada Allah, sertakan dengan hati. Jangan pernah pisahkan lidah yang dipautkan oleh akal untuk disatukan dengan rasa yang dipautkan oleh hati. Maka ketika hati dan akal menyatu, maka di situ disebut dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah akan menenteramkan hati. Mau benci orang sama awak silahkan, asal jangan Allah benci kita.
Maya senang orang sama awak, Allah nyatakan neraka sahor untukmu, katanya. Itulah kalau sudah kita kena dunia. Tapi Islam mengajarkan untuk kita semakin bahagia. Insya Allah Abang Da. Jadi oleh karena itu syukurilah dengan apa yang telah ada. Abang sudah bersyukur pada Allah dikaruniakan hidayah yang luar biasa. Meskipun mahal harganya, Allah cinta sama Puspa. Maka saat ini Puspa akan tersenyum. Maka saat ini Puspa menyaksikan agar Ayanda Indah Mora seperti yang diharapkan dari jauh hari dulu-dulunya. Puspa insya Allah penghuni surga, sakit lama dan sakit itu melunturkan segala dosa. Sakit itu ada dua Pak, tapi lain kali kita kupas, nanti lama kali. Dari kena tadi sama Bang Indra, jangan lama-lama Ustaz. Maka oleh karena itu, sabarlah dengan kenyataan. Maka dikala derita itu tahu kita bersabar dan tidak putus asa. Itu kenapa Bu, kita lama waktunya, ada belasan tahun, ada puluhan tahun, hanya satu masalahnya, sabar. Betul nggak? Dari dulu kalau udah siap makan apa yang keluar Pak? Tanyalah di ukuran Wisma Cantik. Tahu ibu Wisma Cantik? WC. Apapun yang ibu makan, bau itu juga yang keluar. Itulah bertahun-tahun. Tidakkah kita berpikir, ya ulil absar. Maka mudah-mudahan kajian ini membuat kesejukan buat Bang Indra. Sungguh ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat nantinya. Maka siapapun yang punya dosa, siapapun yang tinggal banyak ketaatannya, bila ada niat, insya Allah Allah kan bagi jalan yang suci. Mau berapapun dosanya besar, mau berapapun banyak kesalahan, kalau udah niat bismillah, insya Allah alhamdulillah. Tak dipuji orang, sudah. Yang penting kita muji Allah. Maka insya Allah Bang Indra tak akan ada lagi mampu hal apapun yang menggoda. Istiqomah bangga adalah dengan harga yang mahal orang yang kita cinta, dan beliau berharap agar kita berkumpul bersama dalam surganya Allah yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Para Allah mohon ampun, para kita semua minta maaf. Sungguh semua ini adalah untuk kita bersama, bukan hanya untuk Bang Indra Mora. Ingat, jangan kita tunggu universitas kematian itu datang di keluarga kita. Maka sekarang ini pulang dari tempat nih, sadarlah bahwa kita pelan-pelan memperbaiki diri. Yang dicari Allah adalah yang ikhlas hati. Ikhlas hati itu berpadunya cinta antara hati dan akal, antara rasa dan pikiran. Maka jiwa akan bersahaja berapapun yang ada di hadapannya. Itulah orang kaya dunia akhirat yang sesungguhnya. Pada Allah mohon ampun, pada sekali minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.